Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfian Tintune dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada kakak-kakak yaitu tentang pencegahan asma, di mana tujuannya yaitu kakak-kakak mampu memahami tentang penyakit asma dengan baik maupun pencegahannya. Untuk waktunya ke depan, apakah bisa kita berdiskusi selama 15 menit? Iya, bisa. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di mana di sini ada pengertian. Asma adalah penyakit jangka panjang atau kronik pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Nah, penyakit asma ini juga selain sulit bernafas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk, dan mungi. Asma bisa diderita oleh segala golongan usia, baik muda ataupun tua. Penyebab asma yaitu penderita asma sangat peka terhadap rangsangan imunologi maupun non-imunologi. Karena sifat ini, maka serangan asma mudah terjadi akibat berbagai rangsangan baik fisik, metabolik, kimia, alergen, dan infeksi. Ada beberapa penyebab penyakit asma yaitu pertama faktor intrinsik, di mana faktor ini menyebabkan reaksi antigen atau antibodi, dan yang kedua yaitu inhalasi alergen atau inhalasi alergen disebut dengan dihirup atau menghirup debu, serbuk-serbuk atau bulu-bulu binatang. Yang kedua yaitu ada faktor intrinsik, di mana faktor yang pertama yaitu infeksi yang dimana disebabkan oleh parainfluenza virus dan virus Mycoplasma. Yang kedua yaitu fisik, di mana disebabkan oleh cuaca dingin dan perubahan temperatur. Yang ketiga yaitu polusi udara yang disebabkan oleh CO2 dan asap rokok. Yang keempat yaitu emosional yang disebabkan oleh takut atau cemas pada diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu aktivitas yang berlebihan juga dapat mempengaruhi faktor pencetus penyebab asma ini. Nah, yang selanjutnya trias gejala asma, di mana pertama ada dyspnea, di mana dyspnea ini atau sesak napas terjadi karena pelepasan histamin dan leukotrin yang menyebabkan kontraksi otot polos, sehingga saluran nafas menjadi sempit. Yang kedua yaitu batuk, di mana batuk adalah reaksi tubuh untuk mengeluarkan hasil dan inflamasi atau benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas. Yang ketiga yaitu mengi, di mana mengi atau bengek ini adalah suara nafas tambahan yang terjadi jika ada penyempitan di bronkus atau di paru-paru kita sendiri. Baik, kita masuk ke judulnya, yaitu pencegahan, bagaimana kita mencegah asma terjadi. Di mana faktor pencegahan pertama menghindari faktor pencetus atau alergi seperti debu-debu atau minuman yang dingin yang bisa memacu terjadinya asma. Yang kedua yaitu tidak beraktivitas terlalu berat. Yang ketiga, meminum air hangat untuk melancarkan dahak atau mucus. Yang keempat yaitu latihan nafas dalam. Yang kelima yaitu kurangi konsumsi makanan berminyak yang dapat merangsang dahak. Yang keenam yaitu hindari stres berlebihan. Yang ketujuh yaitu berhenti merokok dan penggunaan narkoba atau naksa. Yang selanjutnya itu berusaha menghindari polusi udara dengan cara kita bisa memakai masker udara, masker untuk tidak menghirup udara-udara kotor yang dari luar. Yang selanjutnya itu segera berobat
bila sakit panas atau infeksi, apabila disertai dengan batuk, pilek, dan yang terakhir yaitu menghindari minum es atau makanan yang dicampur dengan es. Baik, itu presentasi atau penyuluhan dari saya tentang pencegahan asma. Apakah ada yang bisa, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari slide saya ini? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Saudara Fatur. Gini, tadi kan telah dijelaskan bahwasannya salah satu pencegahan asma itu ialah menghindari stres yang berlebihan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa stres bisa menyebabkan asma? Apa hubungannya stres dengan asma sih sebenarnya? Oke, mungkin itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur Rahman, yaitu di mana mengapa stres menyebabkan penyakit asma. Secara psikologi, stres menimbulkan perubahan psikologi pada tubuh seseorang. Perubahan tersebut kemudian akan memaksa tubuh mereka untuk memproduksi histamin dan leukotrin dalam jumlah besar, di mana reaksi ini yang akan kemudian memicu penegangan otot-otot di sekitar saluran napas dan yang akan menimbulkan serangan asma. Perubahan keadaan emosi yang cepat bisa pula memaksa tubuh untuk berkoordinasi dengan cepat. Hal ini menempatkan tubuh pada situasi yang sulit dengan beban mental yang berat. Baik, itu dari saya. Apakah Saudara Fatur bisa menerima? Ya. Saya kira itu sangat pas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Apakah saya bisa meminta salah satu atau beberapa orang yang untuk mereview kembali materi yang saya sudah jelaskan tadi? Apakah ada yang bisa? Saya. Baik, untuk Saudara Harisa, saya persilahkan. Jadi dari materi yang saya dapatkan dari materi itu, gejala asma terdiri dari dispnea atau sesak nafas, batuk, adalah reaksi tubuh untuk mengeluarkan hasil dari inflamasi atau benda asing yang masuk ke saluran nafas, dan pencegahannya itu menghindari faktor pencetus atau alergen dan tidak beraktivitas terlalu berat. Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Saudara Harisa. Saya lanjutkan. Apakah ada lagi yang bisa menjelaskan apa yang saya sudah jelaskan tadi? Apakah Saudara Atika bisa menjelaskan kembali? Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya dapat tadi mengenai pengertian asma. Asma adalah jenis penyakit pada saluran pernapasan yang ditandai dengan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Kemudian ada penyebabnya. Penyebab dari asma yaitu ada faktor ekstrinsik, yaitu salah satunya menghirup debu, serbuk-serbuk ataupun bulu-bulu binatang, dan ada faktor intrinsik, salah satunya cuaca dingin, asap rokok, dan polusi udara. Sekian, terima kasih. Baik, bagus sekali Saudara Atika. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian dari penyuluhan saya. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak
untuk mau mendengarkan penyuluhan dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.